Mari kita lestarikan. Itulah Islam Nusantara. Kita ini bukan Islam Arab. Bukan Islam Arab. Kita punya tipologi sendiri. Bukan Islam. Bukan Islamisasi, itu Arabisasi itu sebenarnya mereka ini. Tidak percaya diri. Kehilangan kepercayaan diri sehingga jadi orang Islam harus pakaian yang seperti Arab. Segala seperti Arab, jenggotnya apa? Kalau orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot tuh seperti kesebelasan sepak bola. Seperti sebelah helai ini. Dan yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik untuk memanjangkan jenggot. Coba lihat ya. Gus Dur tidak berjenggot, Khalid Majid tidak berjenggot, Pak Syihab tidak berjenggot. Yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Quran berulang kali perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat yang wajib sehari semalam. Nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa namanya? Nggak ada di Quran. Jadi kalau ada orang pidato, ceramah, khutbah, mari kita kembali ke Quran. Semua ada di Quran. Goblok. Semua di Quran gimana? Nah, di hadis ada. Hadis wonten. Furidat alaikum khamsu maktubat, kata Rasulullah. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat sehari semalam 5 kali. Hadis, bukan Quran. Namanya az-zuhr, wal asr, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Hadis, bukan Quran. Nah, hadis pun, Rasulullah pun tidak menjelaskan syarat-syarat sahnya sholat. Harus Islam, baligh, akil, suci dari hadas shogir, hadas kabir, suci dari najis. Nggak ada di hadis seurut itu. Rukunya sholat 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca fatihah. Nggak ada di hadis itu. Terus dari mana? Kita tahu syaratnya sholat ada 6, rukunya sholat 14. Dari mana itu? Dari ijma'ul ulama. Dari mana, Bu? Itu baru sholat, contohnya. Baru satu itu, sholat. Kalau ada orang belum pernah sholat, ada orang belum bisa sholat, belajar sholat, hanya baca Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Sembelih aku nek iso. Nek ono wong belajar sholat dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Itu baru contoh sholat. Belum haji, belum masalah lain-lain. Tidak bisa kalau tanpa mengikuti ijma'ul. Hanya beda-beda dikit. Kalau Imam Hanafi takbir santai, Allahu Akbar. Kalau Imam Malik malah nggak sedakep, Allahu Akbar. Imam Malik. Imam Syafi'i tengah-tengah. Imam Hambali rada nyekek, Allahu Akbar. Kayak Wahabi dulu. Yang kalau sholat takbir ngene, terus kakinya harus ketemu satu sama lain, nggak boleh ada ruang antara kaki. Kenapa? Nanti iblis di situ tempatnya katanya. Kalau saya alhamdulillah iblis masuk, bisa ikut sholat. Jadi kaki harus ketemu, mentang antara satu dengan lain, kakinya harus rapat. Jangan sampai ada ruangan sedikit. Kenapa? Iblis nanti di situ. Saya alhamdulillah kalau iblis mau jamaah. Mahfud Termas punya murid Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pulang dari Mekah kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama, wafat
diganti oleh putranya yang cerdas, namanya Kiai Wahid Hashim, pahlawan nasional, termasuk anggota 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Kahar Muzakir, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abi Kusno, Laimena Maramis. Muhammad Yamin sudah tadi sebut, Muhammad Yamin. Jadi Kiai Wahid Hashim itu ikut menjadi panitia proklamasi 17 Agustus 45. Artinya NU punya andil, NU jadi panitia, NU punya saham, NU adalah the owner, pemilik republik ini, bukan penonton, bukan di pinggir, di tengah berperan ikut memerdekakan Indonesia ini. Wahid Hashim wafat punya putra di atas cerdas. Kalau Wahid Hashim cerdas, putranya Sandure cerdas. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang sampai sekarang mungkar nakir belum bisa nanyai Gus Dur. Karena di dalam hadis sahih, orang mati dimasukkan ke liang kubur, pengiringnya pulang, sunyi, sepi, mungkar nakir datang, tanya marrobuka, waman nabiyuka, dan seterusnya. Gus Dur nggak pernah sepi kuburannya. Sampai sekarang mungkar nakir masih ngantri, nunggu kapan sepi negi aku tak. Sampai sekarang belum bisa itu. Ketika ada ustadz tertentu, kiai tertentu yang melecehkan hukum dan syariah, contoh seperti Profesor Dr. Agil Siraj, kalau dia berzina haram kita umbar, dia korupsi haram kita ceritakan di mimbar, di majelis yang terhormat seperti ini. Tapi ketika dia mengatakan, saya malah senang kalau ada setan di sebelah saya, setannya ikut sholat berjamaah, itu kan sebuah kesesatan. Itu dikatakan Agil Siraj. Bahkan dia katakan kemarin, orang yang berjenggot itu orang bodoh. Berarti dia sudah menghina semua nabi dan rasulullah, karena berdasarkan hadis sahih semua nabi dan rasul berjenggot. Nauzubillah ini Pak. Rasul nyuruh lurus dan rapatkan shaf. Karena lurus dan rapat shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Karena kalau kerenggang setan masuk. Dia bilang, syukur setan masuk ikut sholat jamaah katanya. Ini profesor Pak, pakar Quran ini. Ini boleh kita umbar namanya agar orang menjauhinya, mengabaikan fatwanya, tidak membaca tulisannya, menghinakan dia. Jadi kita boleh menghina orang kalau dia menghina agama, melecehkan syariah. Rasulullah pernah Pak, lihat di hadis sahih Muslim ini. Ketika ada seorang melecehkan Islam di mimbar Pak, ketika beliau hadir, sengaja dipermalukan Rasulullah. Anu bin Fulan, antum berdiri. Sudah orang melihat ke dia, wallahi antum munafik. Dipermalukan sama Rasulullah. Jadi makanya orang-orang jeli itu namanya saya sebut. Orang mengatakan nggak boleh menyebut nama. Allah menyebut Firaun dalam Al-Quran, menyebut Qarun, menyebut Namrud. Betul kan Pak? Kalau dia merusak agama, buka Al-Quran, surat 415. Mana yang muda-muda ini? Subhanallah, lari semua ini. Bapak lihat Al-Quran 415. 415, An-Nisa 115, langsung terjemahan. Saya buktikan Pak ini. 415. Udah? Ibu sudah Bu? Si Bapak siapa yang sudah? Pak ini, kasih mic-nya Pak yang sudah. Antum sudah? Langsung kencang Pak. Bapak ini orang Batak ini ketahuan kencang. Belum nyala Pak. Ya. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya. Barang siapa yang menyimpang dari agama Allah dan Rasul setelah jelas kebenaran baginya, kuliahnya digontor, pesantrennya ditebu ireng, akidahnya benar, tapi apa kata Allah Pak? Terus
dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Termasuk Agil Siraj itu bukan jalan orang mukmin, bukan jalan Rasul, bukan ucapan orang-orang soleh. Terus Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. lihat Bu, kami biarkan dia leluasa menyebarkan kesesatan itu. Metro TV mengangkat, Kompas memberitakan, media-media kafir sepakat dan senang. Tapi apa kata Allah? Tempatnya adalah neraka jahanam. Kami biarkan dia. Memang terjadi pembiaran, Pak. Sunnatullah. Setiap zaman ada yang menantang kebenaran. Jadi Bapak jangan kecil hati. Tugas kita melindungi, menjaga diri dan berdoa. Semoga kita terlindungi dari aliran sesat dan pemahaman sesat itu. Betul ya Pak? Dia nyeleneh dari dulu Agil Siraj. Makanya terpilih dengan dari ketua PBNU. Allah biarkan dia leluasa menyebarkan kesesatan itu.